Seringkali luput dari pandangan adalah kerajaan yang mengatur semua kehidupan di darat. Mereka ada di mana-mana, termasuk Antartika. Bahkan saat ini mereka mungkin berterbangan dan mendarat di sekitar kita. Mereka ada di makanan yang kita makan, mereka ada di kulit kita, mereka ada di paru-paru kita, mereka ada di setiap hal yang kita sentuh, setiap tempat yang kita kunjungi. Mereka selalu ada di dalam kehidupan kita. Ini adalah kerajaan dengan jaringan luas yang saling terhubung. Mode kehidupan ketiga. Sebuah dunia asing dari kehidupan kuno yang aneh, namun mampu menghubungkan seluruh jaringan kehidupan. Beberapa dari mereka mampu menyelamatkan kehidupan manusia, tapi beberapa dari mereka juga bisa mengancam. Dan manusia hanya tahu sedikit tentang mereka. Padahal mereka membentuk dunia yang kita diami sekarang, dan mungkin memegang kunci masa depan kehidupan manusia. Dalam video kali ini, kita akan cari tahu lebih banyak tentang kerajaan yang terlupakan, fungi. Sering dikira tumbuhan, sesungguhnya fungi bukanlah tumbuhan, dan pastinya mereka bukan binatang. Fungi adalah organisme unik. Saking uniknya, mereka memiliki kingdom atau kerajaan sendiri dalam susunan taksonomi. Banyak orang menganggap mereka sebagai tumbuhan. Mungkin karena mereka tidak bergerak, seperti tumbuhan. Mereka terlihat diam. Tapi berdasarkan gaya hidupnya, fungi lebih dekat dengan binatang daripada tumbuhan. Dan seperti binatang, mereka harus makan organisme lain. Ketika kita mendengar fungi, yang seringkali muncul dalam benak adalah fungus atau jamur, yang mencuat dari tanah dengan bentuk dan warna yang sangat bervariasi. Tapi jamur ibarat buah dari tumbuhan. Jamur hanyalah sebagian kecil dari kehidupan fungi yang ada di sekitar kita. Bagian utama dari fungi adalah serangkaian filamen, serat-serat halus yang membentuk apa yang disebut mycelium atau miselium. Miselium adalah tubuh utama dari fungi. Ia menjalar dan menyebar ke dalam tanah, memakan segala sesuatu yang dilaluinya. Kayu, batu, semua mereka lumat. Mereka melakukan itu dengan kekuatan penetrasi fisik yang dikombinasikan dengan produksi enzim yang membantu mencerna segala material di tempat mereka tumbuh. Enzim ini ibarat gigi dan cakar bagi fungi. Kita sangat familiar dengan organisme bersel tunggal seperti bakteri, dan organisme multiselular seperti tumbuhan dan binatang. Tetapi fungi sangatlah unik, karena mereka adalah satu jaringan yang saling terhubung. Begitu banyak yang kita tidak ketahui dari fungi. Dan peneliti mengakui hal ini. Hampir setiap kali mereka melakukan eksperimen, peneliti melihat sesuatu yang belum pernah dilihat orang lain sebelumnya. Seluruh pertumbuhan dan perkembangan fungi tergantung pada apa yang terjadi di lingkungan mereka. Dan ini membuktikan keampuhan daya survival mereka yang lebih tinggi dibandingkan binatang dan tumbuhan. Pada binatang yang memiliki tangan dan kaki, mereka tidak akan menumbuhkan anggota tubuh yang baru meskipun mereka membutuhkannya. Binatang harus beradaptasi dengan apa yang mereka miliki dan menggunakan apa yang telah disediakan kepada mereka. Tapi fungi tidak seperti itu. Tubuh fungi terus berubah bentuk seiring perjalanan mereka dalam pencarian makanan yang tiada henti. Fungi dapat terus menyebar dan menyebar, mendaur ulang bahan-bahan yang kita pikir tidak berguna, dan menggunakan semua bahan tersebut untuk pertumbuhan mereka. Sehingga mereka dapat hidup di lingkungan yang kita pikir tidak dapat dihuni oleh organisme lain. Fungi telah hidup selama lebih dari 1 miliar tahun, yang berarti mereka telah berevolusi untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Dan dengan pengalaman hidup yang sangat-sangat lama, berarti mereka sudah khatam dalam memikirkan cara terbaik untuk melakukan segalanya demi kelangsungan hidup mereka. Cara terbaik fungi adalah menjadi mematikan, membunuh hal-hal yang menghalangi mereka. Dengan lebih dari 1 miliar tahun pengalaman bertahan hidup, sudah semestinya manusia mempelajari kerajaan misterius ini. Ironisnya, manusia hanya mengetahui kurang dari 1% dari sekitar keseluruhan spesies. Manusia masih seringkali cuek terhadap organisme ini. Padahal, setiap kali kamu menarik nafas, kamu menghirup ratusan spesies fungi. Dan bahkan setelah mempelajari mereka selama ratusan tahun,
ada hal-hal yang sangat mendasar yang belum tentu kita ketahui tentang fungi. Kita tidak perlu pergi ke tempat yang jauh untuk menemukan fungi, karena besar kemungkinan ada banyak spesies baru di bawah kaki kita. Dan setiap spesies baru yang ditemukan, ada senyawa baru pula yang ditemukan, yang bisa menjadi antibiotik terhebat di masa depan, atau zat kimia yang bisa menghancurkan kanker, atau sesuatu yang kita bahkan tidak tahu potensinya. Umur ketertarikan manusia terhadap fungi masih sangat hijau. Dan hingga kini, manusia masih dalam proses mencari. Bukan hanya spesies baru, tapi juga spesies yang mungkin berguna bagi manusia di luar sisi medis. Yang pada beberapa kasus, mungkin dapat digunakan sebagai metode fermentasi jenis baru, atau mungkin dapat mengurai limbah industri, atau mengubah manusia menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali. Menjadi pupuk misalnya, kemungkinannya sangat luas. Tapi jangankan fungi, sebagian besar hal-hal menakjubkan yang bisa dilakukan alam pun belum sepenuhnya kita pahami. Sebagai organisme yang terbilang baru, masih sangat banyak yang harus manusia pelajari tentang planet yang menjadi rumah mereka ini. Mempelajari fungi ibarat memecahkan misteri di dalam misteri. Perlu beberapa cara untuk membantu kita memahami semua misteri ini. Dan salah satunya adalah sejarah evolusi, yang berfungsi sebagai kompas penunjuk arah. Dengan sejarah evolusi, manusia bisa mempelajari kisah hebat tentang bagaimana fungi membentuk semua kehidupan di darat pada awal munculnya kehidupan di bumi. Lebih dari 1 miliar tahun yang lalu, planet bumi baru terbangun dari zaman es yang berkepanjangan. Gletser yang baru mencair mengungkap dataran yang tandus. Pemandangan bumi sangat suram pada masa itu. Namun dari kesuraman ini, kehidupan menemukan jalan untuk berkembang. Seperti fosil dari koloni pertama yang ditemukan di bidang lava di Islandia. Di bebatuan ini, ada tanda-tanda bahwa fungi mikroskopis termasuk di antara organisme darat yang pertama. Sekitar 1 miliar tahun yang lalu, daratan bumi dikuasai oleh mikroba, termasuk alga dan bakteri. Dan akhirnya fungi, yang pada saat itu berkoloni membentuk semacam kerak. Fungi terestrial pertama bertahan dengan mengolah mineral dari bebatuan, seakan mengukir sejarah. Dan jika kita melihat pemandangan vulkanik seperti ini, sulit rasanya membayangkan bahwa fungi memiliki peran dalam kisah lampau ini. Karena produk fungi yang kita ketahui, yaitu jamur, adalah benda rapuh yang mudah hancur. Belum lagi spora mereka yang berukuran mikroskopis. Tapi kisah lampau ini menunjuk fungi sebagai pemeran utama, karena fungilah yang mengubah batu menjadi tanah. Fungi mampu memakan batu. Mereka menghasilkan spora yang melepaskan asam, melumat permukaan batu. Filamen fungi yang tumbuh cepat yang dikenal dengan hyphae atau hifa kemudian mengebor ke dalam batu untuk mengekstrak lebih banyak mineral. Ujung hifa dapat menghancurkan batu menggunakan tekanan 100 kali lebih besar daripada tekanan angin di dalam ban mobil. Dan ini semacam kegiatan pertambangan dalam skala molekuler. Pertambangan ini menjadi proses di mana fungi mengubah batu menjadi pusat kehidupan, yaitu tanah. Dengan mineralisasi batuan, fungi secara langsung menyediakan landasan untuk kedatangan tumbuhan pertama. Sebuah langkah kecil yang berdampak besar. Sekitar 500 juta tahun yang lalu, sekelompok alga mulai berpindah dari air laut ke air tawar di daratan. Tapi untuk mendapatkan tempat berpijak, mereka perlu bernegosiasi dengan fungi yang berkuasa pada saat itu. Organisme yang hidup di air bermandikan nutrisi. Tapi ketika mereka pindah ke darat, mereka harus mencari sumber nutrisi lain yang mereka butuhkan untuk tumbuh. Salah satu strategi yang paling logis adalah bekerja sama dengan fungi yang lebih dulu tinggal di sana. Fungi pada saat itu bertahan hidup dengan memakan bakteri dan rumput laut yang membusuk yang terdampar di pantai. Kedatangan tumbuhan di daratan menawarkan fungi cara yang lebih mudah untuk mengakses makanan. Ini berarti mereka bisa hidup dengan mudah dengan mengeksploitasi organisme hidup untuk mendapatkan gula tanpa harus mengeluarkan enzim pencernaan mereka sendiri. Dan kemudian saling mengasimilasi nutrisi. Ini merupakan proses yang sangat ekonomis
dan menguntungkan bagi kedua belah pihak karena menghemat lebih banyak energi. Alga yang muncul di danau akhirnya bersepakat dengan fungi. Mereka menawarkan gula kepada fungi, dan sebagai gantinya, fungi menyediakan mineral yang esensial. Hubungan yang saling menguntungkan ini membentuk simbiosis yang kemudian menjadi salah satu kekuatan evolusi yang paling krusial di muka bumi. Simbiosis antara fungi dan alga membuka pintu evolusi bagi semua tumbuhan darat, yang kemudian menjelma menjadi ledakan biologis yang besar. Fungi memiliki peran penting dalam penghijauan bumi. Lebih dari 360 juta tahun yang lalu, bumi dipenuhi dengan bentuk kehidupan yang aneh. Hampir semuanya masih berada di lautan. Daratan pada saat itu masih kosong, tanpa keberadaan binatang, pohon, dan tumbuhan berbunga. Hanya lumut yang menutupi bidang lava, dan tumbuhan sederhana yang mengambang di tepi sungai. Tumbuhan ini tidak memiliki daun dan akar, sehingga mereka hanya mengambang di badan air. Dan seperti alga pendahulu mereka, tumbuhan kuno ini meminta bantuan fungi agar bisa memanfaatkan tanah kaya nutrisi yang sudah diproses oleh fungi. Interaksi antara fungi dan tumbuhan awal dapat diperhatikan pada tumbuhan tertua yang diketahui, yaitu liverworts alias lumut hati. Lumut hati merupakan tumbuhan darat yang tidak memiliki sistem vaskular. Mereka berukuran kecil karena mereka tidak memiliki tabung yang bekerja seperti pembuluh darah untuk mengalirkan kelembapan dan nutrisi ke seluruh tubuhnya. Seperti pakis, mereka menghasilkan spora, bukan biji. Lumut hati adalah fosil hidup yang mengingatkan kita akan pengaruh fungi pada tumbuhan. Saat fungi menjelajahi lumut hati, mereka menemukan jalan untuk masuk di antara sel-sel tumbuhan. Beberapa bahkan masuk lebih dalam, sehingga fungi dapat menempati tumbuhan itu sendiri dan membentuk struktur seperti pohon yang indah ini. Ini dinamakan arbuskula. Dan melalui arbuskula ini, tumbuhan dapat mengambil fosfor dari fungi. Dan sebagai imbalannya, tumbuhan memberikan karbon pada fungi yang dihasilkan melalui proses fotosintesis. Dengan bersimbiosis dengan fungi, lumut hati tidak hanya bertahan, mereka berkembang pesat, menyedot karbon dioksida dan memompa keluar oksigen. Tumbuhan kecil ini memberi planet bumi udara segar untuk pertama kalinya. Dan seiring berjalannya waktu, mereka mengubah komposisi atmosfer seluruhnya, membuka jalan bagi tanaman yang lebih kompleks. Kemudian di zaman keemasan dinosaurus, planet ini penuh sesak dengan kehidupan. Pohon pakis dan cemara menghiasi daratan. Tapi fungi yang di bawah tanahlah yang membuat semua itu menjadi mungkin. Kisah kehidupan ini terjadi berkat fungi yang memiliki peran besar di balik layar. Hingga kini, hampir setiap tumbuhan tumbuh subur berkat simbiosis dengan fungi. Dan jika kamu memiliki buah favorit seperti pisang, apel, stroberi, atau rujak, kamu harus berterima kasih pada fungi. Dalam agrikultur, arbuskula dimanfaatkan dalam teknik menanam yang disebut mikoriza. Mikoriza yang berasal dari bahasa Yunani mikos, yang berarti jamur, dan riza, yang berarti akar, merupakan istilah yang dikemukakan pertama kali oleh Albert Bernhard Frank, seorang botanis dari Jerman pada tahun 1885, yang digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk kerjasama yang bersifat simbiotik antara jamur dengan akar tanaman. Salah satu kelompok jamur mikoriza yang sudah banyak dipelajari dan dikembangkan adalah Arbuscular Mycorrhizal Fungi, jamur mikoriza arbuskular atau JMA. JMA memiliki ciri khas adanya arbuskula yang merupakan ujung hifa yang bercabang-cabang yang dibentuk di dalam sel konteks akar dan berperan dalam pertukaran nutrisi dengan tanaman inang, serta spora yang dibentuk dari hifa eksternal. Metode ini membuat tanaman lebih subur, karena akar mendapat tambahan asupan nutrisi dari tanah dan fungi, sehingga bisa berbuah atau berbunga lebih cepat dan lebih sehat. Jika fungi tidak berevolusi, bumi akan menjadi planet yang tampak sangat berbeda dibanding sekarang. Tumbuhan mungkin gak pernah ada, dan kamu gak bisa makan buah. Tukang rujak gak bisa jualan, dan mungkin kamu dan manusia lain juga gak pernah ada di planet ini.